Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa masih berdialog mengenai persiapan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kita sudah masih berbicara mengenai persiapan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Saat ini sudah ada bersama dengan kita Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Bapak Suparno Sastro. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Dari pandangan Anda, apa yang menjadi tantangan dunia pendidikan untuk menyiapkan SDM yang unggul? Ya, tantangan kita adalah penyesuaian yang cepat terhadap keadaan yang sekarang terjadi. Karena kita double disrupsi sekarang ini. Disrupsinya sudah terjadi, tetapi dipercepat lagi dalam kondisi pandemi. Maka penyesuaian-penyesuaian itu harus cepat dilakukan. Universitas, satuan pendidikan harus bisa mengelola ini dengan sebaik-baiknya di tengah keterbatasan proses pembelajaran yang terjadi seperti sekarang ini. Maka ide-ide baru, inovasi harus kemudian dilakukan supaya layanan pembelajaran ini bisa optimal ya. Memang barangkali tidak bisa maksimal, tetapi paling tidak bisa lebih optimal. Baik Pak Suparno, di tengah pandemi yang masih terjadi hingga saat ini, apa yang menjadi tantangan dunia pendidikan dalam masa pandemi, Pak? Apakah pembelajaran jarak jauh ini juga menjadi tantangan tersendiri, Pak? Ya, pembelajaran jarak jauh dengan kondisi yang seperti sekarang memiliki beberapa tantangan tentunya ya, karena tidak ketemu di satu lokasi. Environment-nya beda. Kemudian secara fisik memang tidak ketemu, tetapi sebenarnya ada celah di sana yang kemudian kita bisa manfaatkan. Kita lebih bisa fleksibel mengelola proses pembelajarannya karena waktunya bisa diatur. Kemudian yang pertama tentu kesehatan mahasiswa maupun siswa itu yang menjadi konsentrasi kita. Kemudian banyak juga proses-proses yang kemudian tetap kita bisa jalankan walaupun di tengah pandemi ini. Misalnya mengundang para pakar yang tadinya mungkin kita punya kesulitan, sekarang mudah ya dengan teknologi gitu ya. Nah, bagi yang mungkin bermasalah dengan teknologi, nah ini yang harus kita jawab bersama. Misalnya kalau di satuan pendidikan itu gurunya harus kreatif menemukan atau menemukanali masalah-masalahnya, kemudian memberikan umpan balik yang cepat. Karena mereka tidak dalam situasi kelas yang sama. Maka kalau umpan balik ini bisa diberikan kepada siswa atau mahasiswa, mereka merasa bisa dilayani dengan baik. Sehingga sekolah atau guru masih tetap bisa hadir bersama mereka. Baik Pak Suparno, untuk mengembangkan SDM unggul, apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak? Dalam hal ini pemerintah. Karena konsentrasi kita pada barangkali teknologi gitu ya, mungkin kita akan fokus ke pengenalan teknologi dan membuka hal-hal yang baru yang berkaitan dengan kebutuhan skill atau keahlian di masa beberapa tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan karakter ini menjadi penting ya untuk membekali anak-anak ini bisa punya ketahan malangan yang baik, misalnya menghadapi kondisi yang di depan yang kita sendiri barangkali masih menerka-nerka kira-kira di 5 tahun ke depan akan seperti apa. Tetapi kemampuan berpikir kritis, kemudian bergotong royong, ini perlu kemudian dipupuk dalam proses pendidikan sekarang ini. Dan yang lainnya adalah tentu mempersiapkan tools sebaik-baiknya melalui perguruan tinggi atau LPTK biasanya kalau untuk mencetak guru, kemudian di satuan pendidikan dibenahi prosesnya, mana yang kemudian masih belum bisa efektif, mungkin pemerintah harus ikut andil dan campur tangan di sana. Artinya bukan hanya relaksasi di bagian kurikulum saja, tetapi tentu harus ada proses pendampingan yang kuat dalam proses pembelajaran daring ini, kalau sekarang dilaksanakan secara daring. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pembenahan pada satuan pendidikan. Bisa disampaikan Pak, apa salah satu contohnya Pak? Ya, Indonesia ini kan cukup luas ya. Kemudian tidak semua daerahnya juga terpapar teknologi yang baik gitu. Nah, ini kan harus dijaga juga gitu ya. Nah, kalau kita mau bicara pada lingkup
Indonesia dan pendidikan pada umumnya yang terjadi di Indonesia, maka fasilitas ini juga harus diberikan untuk teman-teman yang berada pada zona yang mungkin tidak tersentuh oleh teknologi. Ini bagaimana caranya gitu ya. Dengan TV apakah itu cukup misalnya dengan siaran itu. Bagaimana kita memantaunya. Maka guru itu penting kemudian untuk kemudian tertingkatkan kapasitasnya. Mereka harus dibekali dengan tools yang cukup dalam mengelola PJJ ini. Barangkali perhatian terhadap guru-guru yang selama ini bekerja itu harus diperhatikan. Apakah misalnya honornya ditingkatkan misalnya ya, sehingga mereka semangat untuk mengelola pembelajaran jarak jauh ini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Ini salah satu ikhtiar, salah satu upaya agar proses pembelajaran juga bisa terjadi. Kalau umpan balik ini kemudian bisa diberikan oleh setiap guru kepada siswanya dengan berbagai cara ya. Ada yang proses mendatangi langsung karena tidak bisa terpapar teknologi, ada yang dengan memberikan pesan karena sudah terhubung dengan teknologi, dan bagi mereka yang sudah terhubung dengan teknologi yang bagus, didorong untuk kemudian mengikuti misalnya kursus-kursus online yang diselenggarakan misalnya oleh lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, karena sekarang justru yang mereka bisa mengambil kesempatan ini, banyak kesempatan bisa diambil gitu ya. Kursus-kursus gratis yang tadinya barangkali kita harus datang ke universitas yang terkenal barangkali di luar negeri, sekarang bisa diikuti langsung. Nah ini banyak, memang beragam ya, mengurusnya memang tidak mudah karena kebutuhannya bermacam-macam. Tetapi kita tidak boleh terhenti, kita harus bisa belajar dari kondisi yang sekarang ini, sehingga proses pembelajaran dan layanan pembelajaran tetap masih bisa berjalan. Baik Pak Suparno, ini berkaitan dengan tadi pembelajaran jarak jauh. Siswa sekolah menengah atas ini tentu kita persiapkan untuk dapat belajar mandiri. Tapi bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan kemauan siswa untuk belajar yang katakanlah tanpa ada pengawasan langsung seperti itu, layaknya belajar tatap muka di sekolah, Pak? Ya, guru perlu menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran itu seperti apa. Jadi diingatkan kembali, jadi tujuannya sekolah, tujuan belajar itu untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau itu kita bisa sampaikan dengan baik, maka barangkali mereka akan termotivasi. Mungkin kita tahu bersama bahwa dalam proses pendidikan ini semua mengalami tantangan yang sama di seluruh dunia. Sekian ratus juta siswa juga mengalami hal yang sama di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, metode dan kegiatannya itu dibuat beragam supaya mereka tidak bosan. Kan nggak bisa nonton TV saja kemudian dikasih tugas misalnya, atau gurunya menyampaikan saja kemudian diperbanyak dengan tugas. Nah, bagi mereka yang mempunyai jaringan yang baik, yang setiap hari bisa menyajikan proses pembelajaran dengan baik, maka suplemennya ditambah. Jangan hanya belajar saja dan dikasih tugas. Mungkin tugas tidak banyak, tapi suplemennya kita tambah. Kita hadirkan orang-orang yang berkompetensi di dalamnya untuk menggantikan, misalnya memberikan proses pembelajaran, kita gantikan dengan praktisi-praktisi untuk hadir kepada mereka, karena justru dengan mudah sekarang kita bisa hadirkan di depan layar mereka. Nah ini menarik. Kemudian jangan lupa kita berikan juga relaksasi kepada mereka, karena pasti mengelola PJJ dan menerima PJJ itu stres gitu ya. Jadi kita berikan relaksasi, menghadirkan psikolog misalnya, kemudian menghadirkan pakar-pakar yang mungkin pada bidang otak misalnya, itu bagaimana menstimulus yang baik dan lain-lain. Kemudian saya selalu percaya bahwa umpan balik yang baik itu akan memberikan efek yang baik kepada siswa. Mereka merasa diperhatikan sehingga mereka merasa termotivasi untuk bisa belajar. Kalau diberikan tugas, dikumpulkan, ya sudah, mereka nggak akan termotivasi apa-apa. Tapi kalau diberikan umpan baik, diberikan tulisan-tulisan yang baik, merasa seakan-akan ini area private yang kemudian mereka bisa masuki, sehingga anak-anak menjadi semangat. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan atau apresiasi jika mereka melakukan sesuatu walaupun sedikit yang kemudian mereka bisa mereka bisa lakukan gitu. Baik Pak Suparno, terakhir terkait dengan persiapan mencetak SDM yang unggul, tips yang mungkin bisa disampaikan Pak untuk meningkatkan SDM di tengah pandemi, Pak.
Ya, saya percaya bahwa setiap perubahan pasti disertai dengan ketidaknyamanan. Tetapi juga setiap eh, proses-proses yang terjadi tentu butuh perjuangan. Nah, harapannya semua kita siap menjawab tantangan ini, kemudian pemerintah juga menyiapkan segala sesuatunya yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya pembelajaran tatap muka ini kita anggap sebagai sesuatu yang efektif sekarang ini ya, optimal, maka kita harus lakukan cara-cara supaya kegiatan tatap muka bisa lekas terjadi. Misalnya dengan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, vaksinasi untuk siswa yang kemudian memang sudah waktunya untuk divaksin disegerakan sehingga proses pembukaan sekolah bisa cepat dilakukan dan proses pembelajaran dan penyiapan SDM yang unggul ini kemudian bisa lebih efektif kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Suparno Sasro, Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sama-sama Mbak Nusantara Lydia. Siang, Pak.